Tos kapenak siapkan alat tulisna nya. Halaman 23. Nah, itu ada gambar apa itu? Buku yang ada di sampulnya ada gambar matahari. Buka halaman 24. Ada halaman 24? Itu halaman 24 ada cerita manusia dengan lingkungan alam. Perhatikan. Ikuti dalam hati supaya tidak ketinggalan. Nanti cara mengisinya, mana lagi, nanya lagi, kemana lagi, dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Betul tuh? Benda mati apa saja? Meja, kursi, papan tulis, pintu, kertas, itu benda mati. Kalau makhluk hidup apa saja? Manusia. Apa? Ya, tanaman. Apalagi? Hewan dan lain sebagainya. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Betul ente alam menyediakan? Sekarang paragraf kedua, yang tadi paragraf ke-1. Jadi harus hafal satu paragraf sampai mana. Sekarang paragraf kedua. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman. Betul berpengaruh. Kalau musim kemarau tanaman tidak terlalu tumbuh. Kalau musim hujan tanaman subur. Yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Paragraf ketiga. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhan cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Sekarang lanjutkan ke paragraf keempat. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, ingat ada dua hubungan antara manusia dengan alam itu. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Selain satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Sekarang lanjutkan ke paragraf terakhir, paragraf kelima. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Aya hujan buatan. Jadi pemerintah bisa membuat hujan buatan. Biasanya kalau musim kemarau yang terlalu panjang, karena di kita itu kebanyakan mata pencahariannya bertani,
biasanya pemerintah menyebar garam di udara sebanyak mungkin. Kalau yang dibutuhkan di daerah, seumpamanya yang paling membutuhkan hujan di daerah Bandung, sebar di atas udara memakai pesawat dengan menyebar garam. Akhirnya hujanlah di daerah Bandung. Tapi kebanyakan daerah Bandung, Bogor itu banyak hujan. Biasanya yang sering disebar itu daerah yang jarang hujan disebar. Kecuali biasanya kalau musim kemarau itu musim yang tidak ada berberannya, kata orang tua itu. Kalau bulan yang ada berberannya apa? Oktober, November, Desember. Itu berarti mulai banyak hujan. Sampai Januari, Februari, Maret itu masih ada hujan. Ret katanya, ret itu biasanya air itu mulai seret. Nah, Maret. Dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September mah aya deui. Sampai Agustus biasanya kemarau panjang. Nah, di situ kalau seumpamanya masyarakat di kita sudah sulit mendapatkan air, pemerintah biasanya bertindak untuk membuat hujan buatan. Jadi jangan khawatir di kita, jangan khawatir tidak ada air, karena ada air hujan buatan. Minimal untuk menyejukkan alam di sekitar.